Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif ya. Di sini kita udah masuk ke pertemuan 13, yaitu pengantar branding dan identitas visual. Oke, di sini dari daftar isinya dulu. Yang pertama ada dasar-dasar branding ya, ini definisi dan pentingnya. Yang kedua ada elemen identitas visual, logo, warna, merek, dan tipografi. Yang ketiga ada contoh brand identity yang sukses. Yang keempat ada latihan membuat elemen dasar identitas visual untuk sebuah merek. Kita awali dari contoh kasus dan pertanyaan pemicu dulu, kayak biasa ya. Oke, contoh kasusnya. Ya, ini di sini ada dari masalah dulu. Masalahnya apa? Warung kopi tradisional, yaitu Seduh Nusantara, mulai kalah bersaing dengan kedai kopi modern dan perlu melakukan rebranding untuk menarik pelanggan muda tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Langkah rebrandingnya, yang pertama ada identitas visual baru. Logonya diganti jadi cangkir tanah liat dengan desain modern, warnanya diganti jadi coklat otentik dan emas atau premium ya. Tipografi kombinasi klasik dan modern. Contoh kasusnya nih, langkah rebranding. Ya, yang kedua, strategi rebranding. Tagline-nya adalah racikan Nusantara gaya masa kini. Media sosial dengan desain visual yang konsisten. Pengalaman uniknya yaitu ritual seduh kopi. Nah, konsistensi brand, kemasan kopi dengan ilustrasi batik, desain interior instagramable tetapi tetap tradisional, pelayanan tetap ramah dan autentik. Hasilnya apa? Hasilnya pelanggan meningkat 40% dalam 6 bulan aja. Menarik perhatian media dan bekerjasama dengan influencer-influencer. Oke, kita masuk ke pertanyaan pemicu 1 nih ya. Mengapa penting bagi Seduh Nusantara untuk melakukan rebranding? Jawabannya, karena mereka mulai kalah bersaing dengan kedai kopi modern. Rebranding membantu mereka menarik segmen pasar baru, yaitu anak muda tanpa kehilangan pelanggan lamanya. Pertanyaan pemicu kedua, ya. Apa saja elemen identitas visual yang diperbarui dalam rebranding ini? Jawabannya adalah logo dengan desain lebih modern, warna merek coklat dan emas, ya, serta tipografi yang menggabungkan unsur klasik dan modern. Pertanyaan pemicu ketiga, bagaimana Seduh Nusantara memastikan konsistensi branding setelah rebranding? Jawabannya adalah dengan menjaga desain kemasan, interior cafe, dan komunikasi digital tetap sesuai dengan identitas baru mereka, serta mempertahankan pelayanan yang autentik. Oke, kita masuk ke dasar-dasar branding, definisi, dan pentingnya itu apa. Definisi branding dulu ya. Branding adalah proses menciptakan dan membangun identitas visual ya, yang unik untuk sebuah produk, layanan, atau perusahaan melalui elemen visual, komunikasi, dan pengalaman pelanggan. Branding tidak hanya mencakup logo atau desain grafis, tetapi juga bagaimana sebuah merek berinteraksi dengan audiens, nilai yang diusung, serta persepsi yang terbentuk di benak pelanggan. Aspek branding ada 5 di sini ya. Identitas visual, ada logo, warna, tipografi, desain, nilai dan misi merek, citra dan reputasi di pasar, gaya komunikasi dan tone of voice. Yang kelima adalah pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan. Oke, selanjutnya ada pentingnya branding ya. Yang pertama, membedakan dari kompetitor. Di pasaran kompetitif, branding membantu sebuah merek menonjol di antara pesaing. Identitas visual yang unik, pesan merek yang jelas, dan pengalaman pelanggan yang khas dapat menjadi faktor utama dalam menarik perhatian audiens. Contohnya, Coca-Cola dan Pepsi memiliki produk yang hampir serupa, tetapi strategi branding mereka yang berbeda membuat konsumen memiliki preferensi yang kuat terhadap salah satu merek. Selanjutnya ada membangun kepercayaan dan kredibilitas. Merek yang memiliki identitas yang jelas dan konsisten lebih dipercaya oleh pelanggan. Konsistensi dalam komunikasi, desain, dan pengalaman pelanggan menunjukkan bahwa sebuah perusahaan profesional dan dapat diandalkan. Contohnya Apple, membangun kepercayaan dengan memberikan pengalaman premium dan inovasi teknologi yang konsisten. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Branding yang kuat membantu menciptakan keterikatan emosional dengan pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas mereka. Ketika pelanggan merasa terhubung dengan nilai dan identitas merek, mereka lebih cenderung kembali membeli dan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Nike dengan slogannya Just Do It telah menciptakan komunitas pelanggan yang loyal dan merasa terinspirasi oleh nilai merek tersebut. Selanjutnya meningkatkan nilai perusahaan. Merek yang kuat memiliki nilai lebih tinggi di pasar dan di mata investor. Brand equity atau ekuitas, merek dapat meningkatkan harga saham, menarik mitra bisnis, dan memperluas peluang ekspansi. Google dan Amazon memiliki nilai merek yang sangat tinggi yang berkontribusi pada kekuatan merek di industri teknologi dan e-commerce. Yang kelima ada mendukung strategi pemasaran. Branding yang jelas membantu dalam perencanaan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan identitas yang kuat, sebuah perusahaan dapat menarik target audiens yang tepat dan mengkomunikasikan pesan mereka dengan lebih baik. Contohnya adalah Starbucks, menggunakan branding yang konsisten di seluruh dunia, dari desain kedai kopi hingga pengalaman pelanggan yang membuatnya mudah dikenali dan menarik pelanggan baru.